Hai teman-teman, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast dari kami kelompok 2 bareng aku Nadia dari kelas 10 IPS 2. Andre dari kelas 10 MIPA 1. Kenny dari kelas 10 IPS 1. Bernard dari kelas 10 IPS 2. Nah, pada podcast kali ini kami mengambil judul Kota Budaya sebagai Jiwa Jawa. Selamat mendengarkan. Teman-teman, kita kan tinggal dan berkembang di lingkungan masyarakat Surakarta ini. Kalian tahu nggak sih kebudayaan-kebudayaan yang menarik di sini? Waduh, nggak tahu Nat. Nah, aku kasih tahu sini. Salah satu contoh kebudayaan kita adalah sekaten. Kerennya lagi, sekaten itu kebudayaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya yang digelar di Surakarta. Dan acara ini merupakan tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong soal Keraton Surakarta nih, kemarin aku habis baca resensi buku yang membahas tentang Keraton Surakarta. Judulnya Keraton dan Company Surakarta dan Yogyakarta. Kelihatan menarik sih bukunya. Dari resensi yang kamu baca, buku itu isinya bagaimana? Buku ini menceritakan tentang perjuangan para penduduk Jawa melawan Kompeni Belanda untuk meningkatkan kondisi perekonomian di tanah Jawa hingga terbentuknya keraton dan menceritakan perubahan-perubahan yang terjadi hingga saat ini seperti keadaan ekonomi dan kehidupan sosial di Keraton Surakarta dan sekitarnya. Bagus tuh isi bukunya. Kalau tentang kebudayaan Surakarta sama keraton, aku ingetnya tentang gamelan. Wah, gamelan ya? Aku pernah dengar beberapa kali di sekaten. Biasanya gamelan sekaten ditabuhnya selama seminggu penuh. Kalian tahu nggak sih bagaimana proses kita bisa mendengar suara gamelan itu? Aku jelasin ya. Kita bisa mendengar suara gamelan karena adanya getaran pada gamelan yang ditabuh dan menggetarkan partikel udara di sekitar lalu merambat hingga ke dalam telinga kita. Lalu selaput genang telinga kita bergetar dan mengubah getaran tersebut menjadi sinyal yang dikirim ke otak kita sebagai suara. Oh, jadi begitu proses kita bisa mendengar suara gamelan. Makasih ya penjelasannya. Posisi gamelan saat dimainkan itu berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan nggak ya? Pasti berpengaruh dong. Suara gamelan yang menghadap ke samping akan terdengar lebih pelan karena adanya beberapa hambatan dalam penyaluran suara. Dan untuk mengatasinya, kita dapat memutar gamelan tersebut agar menghadap ke arah penonton. Seberapa banyak kita harus memutar gamelan dapat dihitung menggunakan aturan sinus dan kosinus. Di sekitar Keraton Surakarta juga ada yang jualan kerajinan tangan miniatur yang unik loh. Oh ya? Kayak gimana itu bentuk kerajinannya? Bentuknya beragam, mulai dari bentuk hewan sampai bentuk gamelan juga ada. Wah, menarik banget. Kalau miniatur-miniatur tersebut diperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas bagaimana ya? Seperti contohnya, kita menjual dan mempromosikan miniatur tersebut menggunakan platform belanja online atau bisa juga buat poster semenarik mungkin dan diposting di Instagram. Iya bener banget tuh, kalau promosi lewat platform belanja online, contohnya Shopee, kan nggak semua orang notice. Kalau lewat postingan Instagram kan semua orang bisa lihat. Iya, pasti laku banyak tuh. Soalnya miniatur seperti ini sangat unik dan menarik kan? Ternyata media sosial dapat dimanfaatkan untuk iklan produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda ya. Dengan begitu, kita juga bisa bantu promosiin para UMKM. Nah, hal tersebut sama saja kita juga mengimplementasikan wawasan Nusantara terlebih dalam hal ekonomi. Tapi kalian tahu nggak sih, sebelum mempromosiin produk tersebut, sebaiknya kita melakukan penelitian sosial dulu. Kenapa tuh? Tujuan dari penelitian tersebut adalah agar kita bisa mendefinisikan masalah sosial yang biasa terjadi di masyarakat. Nah, kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif dan kenapa kita menggunakan jenis penelitian itu? Karena kita bisa memperoleh informasi seperti gambar atau kata-kata dari wawancara atau catatan lapangan, dan itu lebih mudah. Selain itu, pemasaran yang dilakukan oleh penjual sebaiknya lebih luas, tidak hanya sebatas pada warga sekitar keraton dan turis yang berkunjung ke keraton. Oh alah, jadi gitu. Oke, makasih penjelasannya. Oh iya,
Kalian tahu dari bahan apa kerajinan tersebut dibuat? Aku tahu, miniatur tersebut terbuat dari tumbuhan akar wangi yang memiliki aroma yang khas. Jadi penasaran nih kayak gimana aromanya? Kalau mau menanam tumbuhan akar wangi itu bagaimana ya? Karena yang menarik dari tumbuhan tersebut adalah bagian akar, maka kita harus menjaga akar tersebut saat menyabutnya. Tetapi, akar dari akar wangi sulit dicabut jika ditanam di tanah yang padat. Jadi sebaiknya kita menanam di tanah yang berpasir. Tanaman ini sebaiknya ditanam saat musim hujan juga. Wah, ternyata perubahan lingkungan alam di sekitarnya mempengaruhi hasil tanaman tersebut ya. BTW soal miniatur yang tadi, bentuk hewannya itu hewan apa aja contohnya? Ya banyak sih. Contohnya ada kelinci, kura-kura, kancil, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong soal hewan-hewan yang tadi, kalian tahu nggak sih kalau contoh hewan di atas tuh sering dijadikan cerita fabel? Emang fabel itu apa ya? So basically, a fable story is a story that involves animals as the characters. Oh gitu. Contohnya fabel itu kayak gimana? Okay, so I have one fable in mind if you ask that. It's about the tortoise and the hare. A hare was making fun of the tortoise one day for being so slow. Do you ever get anywhere? He asked with a mocking laugh. Yes, replied the tortoise, and I get there sooner than you think. I'll run you a race and prove it. The hare was so much amused at the idea of running a race with the tortoise. But for the fun of it, but for the fun of the thing, he agreed. So the fox, who had consented to act to act as a judge, marked the distance and started the runners off. The hare was soon far off sight, and to make the tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try a race with a hare, he lay down beside the course to take a nap until the tortoise should catch up. The tortoise, meanwhile, kept going slowly but steadily, and after a time passed and placed where the hare was sleeping. But the hare slept on very peacefully, and when at last he did wake up, the tortoise was near the goal. The hare now ran his swiftest, but he could not overtake the tortoise in the time. The end. Wih, keren cerita fabelnya. Biasanya di akhir cerita fabel kan ada pesan moralnya. Nah, pesan moral dari cerita tersebut apa ya? Nah, pesan yang bisa diambil dari cerita itu adalah jangan menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Sama seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Roh Kudus membuat kita selalu mencintai kebenaran dan berani bersaksi tentang kebenaran, senantiasa mempunyai kemurnian hati dan budi, sehingga bertindak dengan bijaksana dan berjalan di jalan yang benar. Salah satu sektor ekonomi terbesar di kota Surakarta adalah destinasi wisata tentang kebudayaan masyarakat sekitar. Maka, kita harus mengenalkannya dengan segala cara kepada semua orang. Surakarta juga memiliki slogan Solo Spirit of Java, yang artinya Solo atau Surakarta sebagai inti atau jiwa dari Jawa, karena di dalam kota Surakarta sangat menggambarkan keseluruhan Jawa, terkhususnya Jawa Tengah. Sekian pembicaraan kami pada podcast ini. Terima kasih atas perhatiannya.